Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bank dan lembaga keuangan lainnya akan membawakan presentasi tentang dana pensiun dan kartu plastik yang beranggotakan saya Tuti Lestari dengan NIM 202010153, ada Sylvia Eka Saraswati dengan NIM 202010155, ada Sinta Ayu Puspitasari 20020100150 dan Gilang Romadoni 20010010106. Dana pensiun. Ada pengertian dana pensiun, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjadikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Terus yang kedua ada tujuan dana pensiun bagi pemberi modal, kewajiban moral, loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja. Tujuan bagi karyawan, rasa aman terhadap masa yang akan datang dan kompensasi yang lebih baik. Tujuan bagi lembaga pengelola dana pensiun memperoleh keuntungan yang berinvestasi, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Terus ada asas-asas dana pensiun. Ada penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, dan pembinaan dan pengawasan. Fungsi dana pensiun ada asuransi, tabungan, dan pensiun. Terus ada norma-norma dalam dana pensiun. Manfaat pensiun bagi peserta didasarkan atas himpunan iuran ditambah bonus. Uang pertanggungan bagi peserta yang meninggal atau cacat sebelum masa pensiun diberikan penuh. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti sebelum mencapai masa kepesertaan 3 tahun hanya didasarkan atas himpunan iuran sendiri ditambah bonus. Nilai tunai bagi peserta yang berhenti setelah 3 tahun, perhitungan nilai tunai didasarkan atas himpunan iuran sendiri dan iuran pemberi kerja serta bonus. Pembayaran manfaat pensiun, uang pertanggungan, dan nilai tunai ditujukan kepada peserta atau ahli waris peserta yang ditunjuk dalam sertifikat dana pensiun. Selanjutnya ada usia peserta dana pensiun. Ada usia peserta 18 tahun atau telah menikah dalam masa kerja minimal 1 tahun. Ada pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Terus ada jenis kelembagaan dalam dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua ada dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Lalu ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Iuran merupakan beban karyawan yang dipotong gaji. Program pensiun berdasarkan keuntungan, yaitu program pensiun iuran pasti dengan iuran yang hanya dari
pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya ada metode pembiayaan program pensiun. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode pay as you go dan metode sistem pendanaan. Metode pay as you go yaitu tidak ada ketentuan mengenai besarnya manfaat pensiun, manfaat tidak ditetapkan dan belum dijanjikan. Pensiun merupakan bagian kecil dalam kaitannya dengan kegiatan usaha. Metode sistem pendanaan, single premium funding 2% dari gaji tahun tersebut, 2% dari gaji rata-rata terakhir sebesar 30.000 per bulan. Level premium funding. Selanjutnya ada peran dana pensiun, yaitu untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sarana penghimpunan dana guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional, menambah motivasi dan ketenagaan kerja sehingga meningkatkan produktivitas. Kelemahan dan keunggulan dana pensiun. Kelemahan program pensiun, belum adanya ketentuan yang mengatur hal-hal yang mendasar. Pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional, arahan investasi masih kurang jelas. Banyak investasi dalam bentuk aktiva tetap yang kurang produktif. Administrasi keuangan kurang dipersiapkan dengan baik. Investasi gedung kantor yang berlebihan atau mewah. Manajemen kurang peduli terhadap perbaikan manfaat pensiun. Keuntungan lembaga atau yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi dengan perbaikan manfaat yang sepadan. Ada perbedaan jumlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda atau duda, dan anak yatim piatu dari para pensiunan. Keunggulan dana pensiun untuk mengelola yang ditunjuk seyogyanya profesional, loyal, jujur, serta memiliki rencana jangka panjang. Dibebaskan dari pajak penghasilan, seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya. Biaya tetap relatif rendah, memiliki prospek likuiditas dan solvabilitas yang tinggi. Premi asuransi relatif rendah. Jenis kartu kredit dilihat dari segi fungsi. 1. Credit card. 2. Charger card. 3. Debit card. 4. Cash card. Kelima, check guarantee card. Berdasarkan wilayah ada dua, yaitu kartu lokal dan kartu internasional. Dilihat dari segi fungsinya. 1. Credit card digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat sekaligus atau dicicil. 2. Charger card digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi jual beli barang atau jasa, di mana pembayaran seluruh tagihan secara penuh dilakukan pada akhir bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. 3. Debit card digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa, yang pada prinsipnya dilakukan secara tunai dengan mendebit langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu. Keempat, cash card, kartu yang memungkinkan pemegang kartu untuk menarik tunai pada kasir bank atau ATM. Kelima, check guarantee card, kartu yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek oleh pemegang kartu. Berdasarkan wilayahnya. 1. Kartu plastik lokal, kartu plastik yang hanya berlaku dan dapat digunakan di suatu wilayah tertentu. 2. Kartu plastik internasional, kartu plastik yang dapat digunakan dan berlaku sebagai alat pembayaran internasional. Perbedaan kredit card, debit card, dan charger card. 1. Ada limit kredit sesuai jenis kartu. 2. Harus punya rekening. 3. Tidak ada ketentuan limit. Keempat, ada minimum pembayaran saat jatuh tempo. Kelima, saldo cukup menutupi transaksi. Keenam, pembayaran lunas sebelum tagihan berikut. Ketujuh, dikenakan bunga sesuai perjanjian. 8. Langsung mendebit pada saldo rekening. 9. Tidak dikenakan bunga. Dan terakhir, denda bagi keterlambatan.
pihak-pihak yang terkait dengan kartu plastik: 1. Acquirer, 2. Kartu plastik, 3. Penerbit, 4. Pemegang, 5. Kartu, 6. Merchant. Keuntungan penggunaan kartu plastik bagi pemegang kartu: 1. Lebih aman dan praktis karena tidak perlu membawa uang tunai. 2. Leluasa karena kartu plastik, khususnya kartu kredit, dapat diterima sebagai alat pembayaran di seluruh dunia, sistem pembayaran yang fleksibel. 3. Program merchandising, yaitu kesempatan membeli barang-barang dengan mengangsur tanpa bunga. Yang keempat, bantuan-bantuan perjalanan terutama di luar negeri, misalnya referensi dokter, rumah sakit, dan bantuan hukum. Yang terakhir, Purchase Protection Plan, yaitu asuransi perlindungan pembelian barang yang diberikan secara otomatis berbagai fasilitas menarik lainnya.